Halo semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Kensi Sanatanael. Saya merupakan mahasiswa akuntansi angkatan tahun 2023 di Universitas Pelita Harapan. Di sini saya mau mempresentasikan analisis jurnal saya, yaitu pengaruh penerapan Enterprise Risk Management kerangka KOSO terhadap nilai perusahaan, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Identitas jurnal. Jurnal ini diteliti oleh Adi Pamungkas tahun 2019. Beliau merupakan pasca sarjana Universitas Katolik Parahyangan yang lulus sebagai Magister Manajemen. Publikasi ini ada di Jurnal Akuntansi Maranatha, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha. Ada di volume 11 nomor 1 bulan Mei tahun 2019. Halamannya ada 10, yaitu halaman 12 sampai halaman 21. ISSN ada di 2085-8698 dan EISSN-nya yaitu 2598-4977. Dan DOI di sini tidak dicantumkan secara eksplisit dalam artikel. Analisis latar belakang. Tujuan penulisan artikel ini itu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh positif penerapan Enterprise Risk Management berbasis kerangka KOSO terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai tahun 2015. Gap penelitian secara major berada di research gap karena studi IRM ini sudah pernah diberlakukan, melainkan studi IRM terhadap nilai perusahaan itu didominasi pada konteks Amerika Serikat atau Eropa, minim studi empiris pada manufaktur Indonesia dengan standar KOSO. Kedua practical gap-nya yaitu Indonesia hanya bernilai 2 dari 5 pada IRM Rate of Maturity berdasarkan Asia Risk Report tahun 2013, dan IRM non-perbankan itu masih bersifat sukarela di Indonesia. Theoretical gap. Hubungan IRM terhadap nilai perusahaan diyakini positif secara teori yang diteliti oleh penelitian terdahulu oleh Noko dan Stolz tahun 2006. Namun bukti ini di Indonesia masih tergolong minim. Pertanyaan penelitiannya yaitu apakah penerapan Enterprise Risk Management berbasis KOSO berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Price Book Value atau PBV. Sebelum saya masuk ke apa itu IRM, saya akan jelaskan secara singkat bedanya Corporate Governance dengan IRM. Corporate Governance ini sebenarnya keduanya itu dua pilar yang saling melengkapi, namun corporate governance ini lebih fokus terhadap tata kelola perusahaan, melainkan IRM ini lebih fokus terhadap resiko dan pengendaliannya terhadap resiko di masa yang akan mendatang, seperti itu. Secara umum, Enterprise Risk Management adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola berbagai potensi risiko, seperti finansial, operasional, dan strategis guna mencapai tujuan bisnis dan meminimalkan kerugian. Apakah IRM ini bisa berdiri sendiri meskipun memiliki beberapa kerangka seperti KOSO ataupun ISO 31000 tahun 2018? Jawabannya tentu iya. Sistem manajemen risiko dapat disebut sebagai IRM tanpa harus menggunakan jenis kerangka tertentu. Sebuah sistem disebut IRM berdasarkan cara kerjanya yang menyeluruh, bukan karena merek kerangka kerja yang dipakai. Kita masuk ke apa yang diteliti melalui jurnal ini, yaitu IRM KOSO. Apa sih IRM KOSO itu? Berdasarkan jurnal, IRM KOSO adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personil lainnya yang diterapkan dalam pengaturan strategi dan mencakup perusahaan secara keseluruhan, dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi perusahaan dan mengelola resiko yang berada dalam batasannya untuk memberikan keyakinan yang cukup yang berkaitan dengan pencapaian tujuan bersama. Mudahnya bagaimana? IRM KOSO adalah kerangka kerja manajemen risiko perusahaan yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai risiko bisnis. Bedanya apa sih IRM dengan KOSO IRM ini? IRM adalah konsep dasar manajemen risiko secara menyeluruh. Bentuk dari IRM sendiri biasanya mencakup teori, tujuan, dan pola pikir. Organisasi serta memiliki sifat bebas, bisa dirancang sendiri oleh perusahaan. IRM secara independen biasanya dikembangkan oleh berbagai ahli keuangan secara global. Sedangkan KOSO IRM adalah salah satu panduan atau kerangka kerja resmi untuk menjalankan konsep IRM. Bentuk dari KOSO IRM sendiri adalah sejenis buku panduan teknis yang berisi komponen dan prinsip siap pakai.
Sifatnya terstruktur dan memiliki standar baku yang diakui dunia dan dibuat khusus oleh Komite Organisasi Akuntansi di Amerika Serikat. Lebih mudahnya adalah IRM ini ibaratnya mobil, dan COSO IRM ini ibaratnya brand mobilnya itu apa, seperti Ferrari, Porsche, Lamborghini, dan sebagainya macamnya, seperti itu. Di sini kita masuk ke kerangka konseptual, yaitu Enterprise Risk Management sebagai variabel X, menggunakan landasan teori COSO IRM Framework tahun 2004, yang dimana hipotesisnya H1, IRM berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan variabel Y-nya, yaitu nilai perusahaan atau price to book value. Definisi operasional variabel dan pengukuran. Definisi IRM itu proses yang dipengaruhi Dewan Direksi dan Manajemen untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko guna mencapai tujuan perusahaan. Dikutip dari COSO tahun 2004. Indikatornya ada dari 8 komponen, yaitu internal environment, objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information and communication, dan monitoring. Cara pengukurannya, konten analisis laporan tahunan terhadap 108 item pernyataan COSO IRM dengan skor 0 atau 1 per item. Indeksnya IRM total skor dibagi 108, maka dari itu rentangnya 0 sampai 1. Nilai perusahaan atau price to book value sebagai variabel Y merupakan nilai pasar perusahaan yang mencerminkan kemakmuran pemegang saham. Dikutip dari Brigham dan Houston tahun 2006. Indikatornya adalah harga pasar per lembar saham, nilai buku ekuitas per lembar saham. PBV adalah harga pasar per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Price book value lebih dari 1 menunjukkan pasar menghargai perusahaan di atas nilai bukunya. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 10 perusahaan. Data sekunder bersumber dari laporan tahunan. Kedua, sampel perusahaan, yaitu 10 perusahaan, 4 tahun observasi dengan kriteria. Yang pertama masuk 50 perusahaan terbaik Forbes tahun 2016, kedua terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan yang terakhir memiliki laporan tahunan lengkap tahun 2012 sampai tahun 2015. Teknik analisisnya menggunakan regresi linear sederhana dengan model Y sama dengan A, beta 1, X1 ditambah E. Oke, kita masuk ke temuan utama kesimpulan dan penulis. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan 0,7 ditambah 4,589 X1. Artinya setiap kali indeks IRM suatu perusahaan naik sebesar satu satuan, maka nilai perusahaan yang diukur melalui price book value diperkirakan akan naik sebesar 4,589. Dengan kata lain, semakin baik perusahaan menerapkan manajemen resiko berbasis COSO, semakin tinggi pula harga sahamnya relatif terhadap nilai bukunya di mata investor. Dari sisi datanya, rata-rata indeks IRM ke 10 perusahaan sampel ada 0,78 atau sekitar 78%, yang berarti secara umum perusahaan-perusahaan tersebut sudah cukup baik dalam mengungkapkan praktik manajemen resikonya. Sementara rata-rata nilai perusahaan atau PBV berada di angka 6,23. Sedangkan sekarang untuk hasil ujinya, nilai T hitung yang diperoleh adalah 4,186, sedangkan T tabelnya adalah 2,02. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis pertama diterima. Ini diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 yang jauh di bawah batas 0,05, sehingga pengaruhnya benar-benar signifikan secara statistik dan bukan kebetulan. Kemudian, nilai R-square sebesar 36,1%, atau jika menggunakan adjusted R-square, angkanya 34,1%. Ini berarti IRM mampu menjelaskan sekitar sepertiga dari perubahan nilai perusahaan. Sisanya sekitar 63-64% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model ini, seperti profitabilitas, leverage, atau ukuran perusahaan yang menjadi salah satu keterbatasan penelitian ini. Di sini bisa dilihat hasil olah data dari penulis. Kita masuk ke kekuatan dan kelemahan dari penelitian. Kekuatan penelitian ini memiliki kontribusi unik, objek penelitian relevan, manfaat praktik jelas, metode pengukuran terstruktur, dan hasil konsisten dengan teori. Kelemahannya yaitu sampel yang sangat kecil, tidak ada uji asumsi klasik, inkonsistensi data dan interpretasi, tidak ada variabel kontrol, dan bias terhadap perusahaan yang terbaik, karena perusahaan tersebut harus masuk di top 50 perusahaan terbaik di Forbes tahun 2016. Konsistensi rumusan masalah dan
metode dan simpulan. Rumusan masalah IRM berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, konsisten, metode regresi sederhana satu variabel X, satu variabel Y sesuai dengan H1 yang hanya menguji satu hubungan, konsisten, hasil statistik, koefisien positif, T hitung lebih tinggi daripada T tabel, signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang mendukung H1, konsisten, kemudian simpulan akhir H1 diterima, yaitu konsisten dengan hasil statistik. Namun, di interpretasi halaman 19, ada tertulis jika IRM naik, maka nilai perusahaan akan turun sebesar 4,589 yang dimana ini bertentangan langsung dengan H1 dan koefisien positif. Kemudian di sini ada anomali yang tidak dibahas oleh penulis, yaitu indeks SMKR dengan IRM tertinggi, price book value-nya 3,90. Namun UNVR dengan IRM 0,79 memiliki price to book value tertinggi, jauh di atas rata-rata. Pertanyaannya, jika IRM benar-benar penentu utama nilai perusahaan, mengapa perusahaan dengan IRM terbaik bukan yang paling bernilai? Price to book value yang ekstrim kemungkinan didorong oleh brand equity dan profitabilitas, bukan IRM, dan berpotensi menjadi outlier yang mendistorsi hasil regresi secara keseluruhan. Dari opini saya sendiri, saya masuk di golongan partially agree, yaitu saya setuju pada arah hubungan, karena arah hubungan positif IRM terhadap price book value konsisten dengan teori Noko dan Stolz dan Baxter et al. Tahun 2012 dan tahun 2006. Secara logis itu masuk akal, yaitu di mana pengelolaan resiko yang baik mengurangi ketidakpastian bagi investor. Kemudian uji statistik secara teknis valid untuk model regresi sederhana yang digunakan. Dan yang terakhir, kontribusi sebagai bukti awal untuk konteks Indonesia tetap bernilai meskipun perlu diperkuat. Namun saya tidak setuju pada ketangguhan pernyataan yang dimana klaim IRM berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu terlalu kuat dibandingkan R-squared yang hanya sebesar 34,1%. Variasi price to book value dijelaskan faktor lain yang tidak diuji sebesar 65,9%. Kemudian sampel yang kecil dengan potensi outlier UNVR membuat generalisasi IRM berpengaruh baik bagi nilai perusahaan manufaktur Indonesia itu terlalu luas dari basis bukti yang ada. Pembahasan artikel. IRM diukur melalui indeks mengungkapkan 108 pernyataan KOSU dari laporan tahunan. Nilai perusahaan diproyeksikan dengan price to book value, hasil statistik sebagai berikut, yang kemudian simpulan artikel yaitu penerapan IRM berbasis KOSU berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Rata-rata indeks IRM 78%. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel, memperluas sampel dan jenis industri, serta menggunakan standar ISO 31000 sebagai perbandingan. Di bagian akhir, kontribusi penelitian ini memberikan bukti empiris dalam konteks Indonesia bahwa penerapan IRM berbasis KOSO berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko yang terstruktur bagi perusahaan manufaktur, khususnya yang terdaftar di Bursa Efek. Saran perbaikan dari saya sendiri adalah menambahkan variabel kontrol, uji asumsi klasik lengkap, perluas data sampel dan periode observasi, serta membandingkan dengan ISO 31000 tahun 2018. Kemudian kita masuk ke perbandingan KOSO dan ISO 31000 tahun 2018. Slide ini menunjukkan bahwa meskipun penelitian yang kita bahas menggunakan kerangka KOSO IRM tahun 2004, seluruh 8 komponennya sebenarnya memiliki padanan yang sangat erat dengan elemen-elemen dalam ISO. Standar manajemen risiko internasional itu juga berlaku dan bahkan diwajibkan peraturan Kementerian BUMN. Secara umum, pemetaannya berjalan cukup mulus. Internal environment di KOSO sejajar dengan leadership dan komitmen di ISO karena keduanya bicara tentang fondasi budaya dan komitmen pinjaman. Objective setting sejajar dengan penetapan ruang lingkup dan konteks. Event identification sejajar dengan identifikasi resiko. Risk assessment sejajar dengan analisis dan evaluasi resiko. Risk response sejajar dengan risk treatment, dan seterusnya untuk information dan communication, serta monitoring yang padanannya juga sangat langsung. Yang menarik, itu yang telah saya blok merah,
yaitu komponen nomor 6, yaitu control activities. Itu satu-satunya komponen pemetaannya yang tidak sesederhana yang lain. Dalam ISO, tidak ada satu elemen tunggal bernama control activities. Konsep tersebut tersebar di dua tempat sekaligus, yaitu di klausul 5.5 tentang implementation di level framework, dan di klausul 6.5 yang merupakan bagian dari proses risk treatment. Kemudian, apakah jurnal ini tuh mendukung atau menantang ISO 31000 tahun 2018? Di sini kesimpulan dari saya sendiri itu mendukung dan memperluas, karena ISO 31000 tahun 2018 menyatakan tujuan utama manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai. Temuan jurnal IRM berpengaruh positif terhadap price to book value secara empiris mendukung prinsip dasar tersebut. Implikasi praktis dan konseptualisasi di Indonesia, yaitu komitmen pimpinan terhadap manajemen risiko sesuai prinsip framework ISO perlu menjadi prioritas, bukan formalitas good corporate governance. Integrasi proses ISO 31000 secara menyeluruh berpotensi tercermin pada penilaian pasar yang lebih baik, dan pengungkapan manajemen risiko yang transparan dapat menjadi sinyal positif bagi investor. Kontekstualisasi, BSN telah mengadopsi ISO 31000 menjadi SNI ISO 31000 2018 secara identik, dan Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN nomor per 5 MBU 9 tahun 2022 secara eksplisit menempatkan manajemen risiko sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengendalian intern dan tata kelola terintegrasi, yang sangat relevan dengan prinsip pertama SNI ISO 31000 2018, yaitu terintegrasi. Artinya, secara regulasi, seluruh BUMN Indonesia pada dasarnya diwajibkan mengacu pada prinsip-prinsip SNI ISO 31000 tahun 2018. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian empiris, penerapan enterprise risk management berbasis kerangka KOSU terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur melalui price book value pada 10 perusahaan manufaktur terbaik Indonesia periode 2012 sampai 2015. Meski demikian, kekuatan klaim ini perlu dibaca secara proporsional mengingat R-squared-nya yang hanya sebesar 34,1%, ukuran sampel yang terbatas, serta adanya anomali antara SMKR dan UNVR. Berikut beberapa inkonsistensi data dan interpretasi yang belum sempat dibahas oleh penulis jurnal. Terlepas dari keterbatasan tersebut, temuan penelitian ini secara keseluruhan mendukung sekaligus memperluas prinsip dasar ISO 31000 tahun 2018, menegaskan bahwa manajemen risiko yang dijalankan dengan baik pada hakikatnya menciptakan dan melindungi nilai organisasi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan data panel, memasukkan variabel kontrol yang relevan, menerapkan uji asumsi klasik secara menyeluruh, serta membandingkan efektivitas standar KOSO dengan ISO 31000 sangat direkomendasikan guna menghasilkan temuan yang lebih kuat dan dapat digeneralisasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.